Halo, selamat siang suster. Halo, selamat siang. Kenalan dulu dong. Halo, saya Ria, saya 27 tahun, saya dari Cakung, Jakarta Timur. Oke suster. Dengar-dengar suster ini lulusan S1 ya? Iya. Sarjana manajemen ya? Iya benar. Kok masih mau sus jadi babysitter? Iya, jadi background saya emang kuliah itu sambil ngerawat bayi dari lahir sampai saya lulus kuliah. Sekarang yang saya rawat itu udah pada sekolah semua, kelas 1. Jadi emang take care of baby itu udah mendarah daging. Terus akunya juga nyaman sama anak-anak kecil gitu. Aku juga bisa ngajarin anak-anak buat beretika, ngomong, belajar kayak berhitung, bahasa Inggris, semua tentang anak-anak kayak gitu. Nyaman sih, lebih connect ke baby. Berarti passionnya memang sudah di babysitter ya? Iya. Kalau boleh tahu gabung Tiara Cipta udah berapa lama? Masih 1 hari dari kemarin. Baru kemarin ya? Iya. Suster tahu Tiara Cipta dari mana? Dari Instagram aku cari tahu sendiri. Aku bikin keywordnya baby sister, ya udah ketemu di sini. Kan banyak tuh sus yayasan-yayasan lain. Terus akhirnya kenapa suster memilih Tiara Cipta? Nah, kenapa itu nih? Sebenarnya aku udah searching ya dari Google. Terus aku lihat berita-beritanya banyak juga ya artis-artis ngambil dari sini. Bukan itu sih fokusnya. Berarti kalau orang yang punya jabatan tinggi ngambil artinya bagus dong ya kan? Terjamin. Jadi lebih ke sana sih. Legal juga ya. Punya dasar hukum. Oke, boleh diceritain sus pengalaman kerja sebelumnya di mana, terus ngasuh apa, terus kegiatan hariannya itu seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, saya itu jaga bayi dari lahir itu di Jakarta ini juga. Di Rawamangun. Kita baru pindah ke Cakung sih. Beberapa waktu itu di Rawamangun selama 2 tahun. Jadi dari bayi lahir 1 hari udah aku pegang sampai bayinya umur 2 tahun, terus di bibi punya adik lagi. Terus jarak 2 tahun lagi punya adik. Jadi sampai 3 bayi baru lahir itu udah aku pegang. Dari ngasih ASI dulu yang udah dibukuin kan. Terus diangatin, dikasih. Itu full ASI semua karena baby yang aku pegang itu nggak pakai susu formula, jadi ASI semua. Sampai ngasih makan segala macam, nyuci kain, beresin kain. Ya sampai sekolah, sampai usia 6 tahun kelas 1. Berarti benar-benar baby newborn sampai dia sampai besar. Balita ya, 6 tahun. Udah kayak anak sendiri lah. Suster, kalau menurut suster babysitter itu sendiri itu apa sih? Baby sister itu lebih ke ibu dari bayi itu sendiri. Kan sister itu kakak ya, tapi aku lebih ke anggapnya itu kayak kita harus nganggap itu sebagai anak gitu loh. Baby sister. Kalau dari pengalaman suster itu kan sampai 4 tahun ya, dan 4 tahun itu 6 tahun 6 ya, sorry. 6 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar Iya. ya sus. Iya. Terus menurut benar. suster, apa yang bikin suster itu survive di tempat yang sama dengan rutinitas yang dibilang hampir sama ya sus, karena nggak semua orang bisa bertahan di rutinitas yang sama. Betul, Kan ada yang mungkin udah dapat 3 tahun dia pengen nih cari ke tempat yang baru. Kenapa suster sampai 6 tahun? Iya, itu jadi pertanyaan orang juga sih buat aku. Itu nyampe 6 tahun karena aku sayang sama bayinya. Love, ada kasih sayang. Jadi 6 tahun itu nggak terasa berlalu gitu aja. Itu intinya kita sayang dulu sama bayinya gitu. Itu sih kuncinya. Tapi kalau kita nggak sayang, mau 1 bulan aja itu rasanya kayak bertahun-tahun gitu loh. Jadi harus sayang dulu sama bayinya. Cara menumbuhkan rasa kasih sayang itu seperti apa kalau dari suster? Menganggap itu seperti anak kita sendiri. I don't know, atau hanya aku doang yang kayak gitu, tapi aku anggap ini bayi yang nggak tahu apa-apa loh, gitu loh. Innocent. Jadi kita harus benar-benar care. Orang tuanya kan kerja, kita harus benar-benar care sama ini bayi, melakukan yang terbaik buat bayi itu. Oke. Selama 6 tahun jadi babysitter pasti ada dong rasa bosan, rasa sedihnya juga. Nah, rasa pengen mungkin mau out cari pekerjaan yang lain. Terus apa yang akhirnya bikin suster ya udah deh bikin semangat lagi untuk jadi babysitter lagi gitu? Aku sih punya prinsip ya. Mengatasi rasa jenuhnya lah. Aku sih punya prinsip, sesuatu yang aku mulai itu harus aku selesaikan. Kebetulan aku kan sambil kuliah, ngambil S1 4 tahun yang nggak lama ya, nggak singkat. Jadi aku juga suka belajar kayak membaca. Jadi untuk mengatasi rasa jenuh itu aku suka baca buku, suka melukis juga, dan aku suka masak. Jadi kalau aku
nggak mood gitu, aku masakin sesuatu buat diri aku sendiri. Jadi aku makan, jadi itu kayak sesuatu yang ya gimana ya, nyenangin diri sendiri aja gitu. Oke, self rewardnya susun dengan masakan buat diri sendiri, iya. Oke, menarik sekali. Saya tadi nangkep suster ini kan kuliah ya, bagi waktu antara babysitting bayi. Bayi itu kan notabene harus ya ngasih susu 2 jam sekali ya, bisa dibilang seperti itu. Gimana cara bagi waktu antara kuliah dengan babysitting itu sendiri, Sus? Satu-satunya cara itu nyatet. Kita harus bikin jadwal. Terus bayinya kan tidur ya, ada waktu tidur. Jadi ketika bayi tidur aku belajar. Kebetulan bayi ini lahir 1 hari, aku belum langsung kuliah. Aku harus nunggu setahun baru aku daftar kuliah. Jadi selama setahun aku udah menyesuaikan dulu sama si bayi sebelum aku kuliah gitu. Jadi udah benar-benar dapat dulu chemistry-ku sama baby itu baru aku bisa kuliah. Aku kuliahnya malam. Bagi waktu itu ya karena aku suka belajar, suka bayi, jadi klop semuanya. Dapat. Oh, tapi sejauh ini pengguna jasanya support ya? Support, sangat support. Ada tips tersendiri nggak sih, Sus, supaya pengguna jasa itu tetap ngizinin kita kuliah while kita pegang baby? Apakah ada sesuatu yang bikin pengguna jasa kemudian oh ya ngasih kepercayaan suster, even suster kuliah masih dikasih kepercayaan sampai ngasuh 3 bayinya ya sekaligus ya? Maksudnya 3 dari kakaknya ke adiknya gitu. Kenapa ya sampai dikasih kepercayaan? Karena dia kenal background aku dari orang, mungkin ya, aku kan dari kampung. Nah, orang yang di kampung ini merekomendasikan aku buat kesini karena kebetulan bukan anak-anak yang nakal juga akunya, emang niat sekolah gitu. Emang ada niat sekolah gitu. Berarti memang sudah ada pembicaraan dari pengguna jasa dan Sus pun orangnya komit gitu ya? Iya, betul. Maksudnya kalau misalkan izinnya kuliah ya pure buat pure kuliah, benar gitu. Pure buat kuliah, betul. Tidak melakukan hal yang di luar itu gitu. Emang kalau udah kesini ya ke situ aja gitu. Nggak nyimpang-nyimpang. Berarti babysitter itu ya perlu tanggung jawab, komitmen sama kejujuran itu penting ya? Iya, bukan hanya babysitter sih, semua pekerjaan. Oke. Khususnya babysitter gitu especially babysitter. Iya, especially babysitter. Kalau suster sendiri mau kasih kata-kata nggak buat babysitter di luar sana? Mungkin mereka kan nganggapnya babysitter itu hanya sekedar pengasuh. Iya, betul. Dan mungkin ya mereka nggak akan berpikir kalau seorang babysitter itu nggak akan bisa ngatur diri, gitu iya loh. betul. Padahal semua profesi saya kira punya kesempatan yang sama, bisa sekolah, dia bisa upgrade buat dirinya sendiri. Iya, benar. Untuk semua babysitter yang di luar sana, ya kalian itu sebenarnya kalian sendiri yang nentuin kalian jadi apa. Nggak peduli kalian entah kerja babysitter doang, kalian tamatan apa doang, kalian nentuin diri kalian sendiri jadi apa. Yang penting kalian punya keinginan dari dalam diri sendiri dulu. Itu yang paling pertama. Percuma kalau orang lain ngedukung kalian, kalau diri kalian sendiri nggak percaya kalau kalian punya kemampuan gitu loh. Oke. Kalau dari Sus ini kan istilahnya sudah bisa ya mengukur dirinya sendiri karena udah 6 tahun nih. Sus baru gabung, ini mau ikut pelatihan. Kalau ke pengguna jasa nih? Ke pengguna jasa ya? Tentunya. Kenapa harus ambil atau hire Sus Riyama? Kenapa ya? As their babysitter gitu. Kebetulan aku cuman gabung sama satu keluarga ya, yang memang tadinya nggak cocok sama aku. Aku juga menyesuaikan diri dok, banyak yang nggak cocok. Cuman aku mikir gini, kemanapun aku pergi pasti ada kecocokan dan ketidakcocokan yang aku temuin. Jadi aku berusaha mencocokkan diri, terus mereka juga mencocokkan diri sama aku. Jadi aku lebih ke berpikir kayak gitu. Nanti kalau misalnya aku ketemu itu yang baru, aku yakin itu beda sama yang lama. Tapi aku mikirnya gini, ya kemanapun aku pergi pasti ada perbedaan. Jadi harus tetap beradaptasi. Beradaptasi itu penting banget sih. Bagi suster seperti itu ya? Iya. Oke, karena ini kan suster saya baca di deskripsinya juga bisa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya dikit-dikit, cuman misalnya you must be it, clean your dishes gitu-gitu. Oke, kita coba ya untuk bahasa Inggris ya. Oke, Sedikit ya, Sus, ya. it's okay.